Balik lagi bersama saya Nur Hidayah, mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan FKIP ULN. Pada video kali ini, kita akan membahas hasil analisis artikel. Artikel kali ini berjudul Innovation in Education, What Works, What Doesn't, and What to Do About It, by Peter Srdjukoff. Tonton sampai habis ya! Artikel ini menekankan bahwa inovasi dalam dunia pendidikan bukan lagi sebagai suatu pilihan, melainkan suatu kebutuhan. Dunia sekarang berubah dengan sangat cepat, baik dari segi teknologi, inovasi, sampai tuntutan nyata di dunia kerja. Kalau pendidikan tidak mengikuti perubahan, maka hasilnya pasti akan tertinggal. Tapi menariknya, meskipun sudah banyak inovasi yang dilakukan, kenyataannya kualitas dari hasil pendidikan itu masih belum optimal. Masih ada gap antara apa yang dipelajari di sekolah dengan kebutuhan dunia nyata. Pada artikel ini, penulis menjelaskan bahwa inovasi itu bukan hanya sekedar ide baru saja, melainkan inovasi harus sampai pada tahap implementasi dan benar-benar dapat menghasilkan perubahan nyata dalam pembelajaran. Bentuk inovasi itu sendiri sangat bermacam-macam, mulai dari metode mengajar, penggunaan teknologi, pengembangan kurikulum, sampai pada kebijakan pendidikan. Namun, tidak semua inovasi ini mempunyai dampak yang sama. Ada inovasi yang sifatnya bertahap, seperti evolutionary, dan ada juga yang benar-benar mengubah sistem secara besar-besaran, yaitu revolutionary. Ada juga inovasi yang hanya memperbaiki sistem yang sudah ada, dan ada yang justru mengganggu dan menggantikan sistem yang lama. Salah satu fokus utama dalam artikel ini adalah penggunaan teknologi. Banyak orang yang beranggapan bahwa teknologi itu adalah solusi utama dalam pendidikan. Namun, penulis di sini justru mengkritik pandangan itu, yang mana faktanya penggunaan teknologi itu tidak selalu meningkatkan hasil kualitas belajar. Bahkan, seringkali teknologi itu digunakan tanpa dasar pedagogi yang kuat, yang mana itu malah membuat hasil pembelajaran kurang maksimal. Nah, dari sini kita akan mulai masuk ke bagian analisisnya, yang mana menurut saya, kekuatan utama pada artikel ini adalah pada pendekatan sistematiknya, di mana penulis tidak hanya melihat inovasi sebagai perubahan kecil, tapi sebagai bagian dari sistem pendidikan yang kompleks. Ini penting karena perubahan di satu bagian saja tidak akan memberikan pengaruh yang besar. Salah satu poin paling kuat dalam artikel ini adalah kritik terhadap teknosentrisme, yang mana itu adalah pola pikir yang terlalu percaya bahwa teknologi bisa menyelesaikan semua masalah. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap hasil belajar itu adalah kualitas pengajaran itu sendiri, serta interaksi antara guru dan siswa, bukan pada teknologinya. Selain itu, artikel ini juga menekankan bahwa keberhasilan suatu inovasi dilihat dari hasil belajar siswa, bukan dari seberapa canggih alat yang digunakan. Ini sering sekali menjadi masalah di dunia pendidikan saat ini, yang mana orang-orang pada fokus pada alat yang digunakan, bukan pada hasil yang diperoleh. Peran guru juga jadi hal yang penting, di mana guru bukan hanya sebagai pelaksana inovasi, tetapi sebagai penentu keberhasilan inovasi itu sendiri. Kalau guru tidak memahami bagaimana siswa belajar, maka inovasi apapun akan sulit berhasil. Tapi artikel ini juga mempunyai keterbatasan. Salah satunya terlalu fokus pada konteks Amerika Serikat, sehingga kurang relevan jika harus diterapkan di negara lain yang kondisinya berbeda. Selain itu, pembahasannya lebih kuat di teori dibandingkan praktik. Contoh nyata implementasi inovasi yang berhasil juga masih kurang dibahas. Kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang, artikel ini sebenarnya masih relevan. Tapi, ada satu hal yang masih belum banyak dibahas, yaitu perkembangan teknologi terbaru, seperti kecerdasan buatan, yang sebenarnya mempunyai potensi besar untuk pembelajaran yang lebih personal. Terakhir, sebagai kesimpulan, artikel ini mengingatkan kita bahwa inovasi pendidikan
bukan sekedar soal teknologi atau metode baru, melainkan inovasi yang berhasil adalah inovasi yang benar-benar meningkatkan kualitas belajar. Kegagalan inovasi selama ini banyak disebabkan oleh pendekatan yang tidak menyeluruh, implementasi yang lemah, serta terlalu fokus pada teknologi. Jadi kedepannya, inovasi pendidikan harus lebih holistik, tidak hanya berbasis pada teknologi, melainkan juga berpusat pada manusia, terutama pada siswa dan guru. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada salah mohon maaf, dan terima kasih. Dadah!